kami menggunakan sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Jadi ini kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat lagi. Program Sakti sangat membantu pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan layanan data-data anggota lebih aman. Bagi Bapak Ibu, dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu juga bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharap mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk diberikan sertifikat pada link yang sudah di-share oleh Tim Sakti di kolom chat Zoom. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruangan Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir untuk sertifikat nantinya pada link yang sudah di-share oleh Tim Sakti di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai acara workshop Study Center pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema meningkatkan pelayanan anggota koperasi yang lebih cepat dan efisien dengan aplikasi Digital Sakti yang akan disampaikan oleh Kang Rehan. Mana linknya? Pengisian manajemen. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya, Jesepta Galazardi dari tim Sakti Expert Team sebagai moderator pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kita buka acara workshop Sakti hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, lalu nanti penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Untuk pengembangan gambarnya bisa dibantu oleh tim Sakti.
Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan webcamnya, disilahkan. Oke, kita coba pertama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu yang belum bisa disilakan menyalakan kameranya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi dengan tema meningkatkan pelayanan anggota koperasi yang lebih cepat dan efisien dengan aplikasi Digital Sakti yang akan disampaikan oleh Kang Rehan. Selama pemaparan materi berlangsung, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke materi atau melalui chat Zoom. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa berperan aktif dalam diskusi pada kegiatan pagi hari ini. Untuk Kang Rehan, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mas Dias ya untuk waktunya dan kesempatannya pada pagi hari ini. Mungkin Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya ya hadir pada Workshop Sakti Center di pagi hari ini. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya ingin mengenalkan ya apa itu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK, yang mana satu perusahaan yang bergerak di industri teknologi untuk pengembangan koperasi. Oke. PT SKK atau PT Sakti Kinerja Kolaborasindo adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi, yang mana kita membantu koperasi untuk bisa lebih efisien dalam operasional di koperasinya. PT SKK adalah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi MSKI ISO 27001 versi 2013 untuk sistem keamanan data ya, yang mana itu sudah di sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar di Kominfo. Saat ini kami telah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti Link, yaitu itu adalah suatu aplikasi untuk anggota ya Bapak Ibu. PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK adalah perusahaan milik Konsorsium Koperasi Indonesia, yang dimana pemegang sahamnya adalah para koperasi-koperasi besar Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Juni tahun 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Jadi kita sudah lebih dekat ya dengan teman-teman koperasi karena PT Sakti juga fondasi awalnya adalah dari teman-teman koperasi gitu ya yang mendirikan PT Sakti. Lalu visi kami itu apa gitu ya? Visi kami adalah terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Untuk mencapai visi tersebut, nah misinya yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, yang mana kita tidak bergerak sendiri Bapak Ibu, kita bekerja sama dengan para lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan lain untuk membangun aplikasi Sakti membantu koperasi di Indonesia. Lalu yang kedua, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, yang mana tadi supaya bisa membentuk ekosistem koperasi ya yang modern di Indonesia. Lalu memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi pada saat teman-teman koperasi sudah bergabung dengan Sakti, kita akan memberikan pendampingan. Lalu edukasi bagaimana sih implementasi Sakti bisa membantu operasional dan sistem mekanisme keuangan di koperasi. Seperti itu. Nah, seperti misi yang pertama, kita bekerja sama dengan multi pihak, kita juga masuk ke program IDX-Coop, yaitu adalah satu program dari Kemenkop, yang mana di sana banyak provider-provider aplikasi termasuk Sakti, yang mana ingin menjadikan Indonesia koperasi-koperasinya bisa memiliki daya saing ya Bapak Ibu.
Dengan cara apa? Dengan cara melakukan digitalisasi. Nah, di sini juga kita bekerja sama dengan Dekopin, lalu bekerja sama juga dengan para dinas-dinas koperasi terkait, Jabar, dan dinas-dinas lainnya. Lalu ada juga bekerja sama dengan beberapa bank seperti Sinarmas, BNI, BRI, dan ada juga Bank Nobu, dan lain-lain. Kita juga bekerja sama dengan ANKI ya, Asosiasi Neo Koperasi Indonesia. Nah, di sini ada peta persebaran pengguna koperasi sakti, yang mana yang sudah menggunakan aplikasi sakti ya koperasi-koperasinya. Telah tersebar dari Sumatera Utara sampai ke Papua. Dan juga ada beberapa koperasi dari Timor Leste. Mungkin yang ingin tahu nih, mungkin ternyata ada koperasi yang sudah implementasi sakti dekat nih dari wilayah Bapak Ibu. Bisa mungkin dicek di scan barcode yang ada di sini ya. Atau mungkin bisa kepoin di webnya di sakti.link. Nah, di sini ada beberapa mitra CU ataupun koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti. Di sini ada mungkin beberapa koperasi di Jawa Barat, koperasi di Jakarta, mungkin bisa di screenshot ya, mungkin dari teman-teman koperasi ada yang dekat nih. Atau oh tahu nih koperasi ini ternyata oh udah pakai Sakti seperti itu. Nah, di daerah Timur Yogyakarta, lalu ada di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Bali, Maluku, dan lain-lain ya di sini ya, Sumatera Selatan, lalu ada beberapa koperasi di Kalimantan, lalu di Lampung, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Nah, pengenalan awalnya seperti itu ya. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Nah, di sini kita biasa ngebagi menjadi dua, ada aplikasi core system dan aplikasi mobile untuk anggota. Nah, kita masuk ke aplikasi core systemnya dulu, yaitu adalah kita sebut Sakti Online. Platform Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, dan juga retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan terintegrasi dengan beberapa lembaga-lembaga bisnis di luar melalui interkoneksi secara online dan real time. Jadi jangan khawatir kayak pencatatan itu, misalnya Bapak Ibu nanti pada saat implementasi Sakti, oh pencatatannya apakah pas jurnal itu apakah udah langsung masuk atau tidak gitu ya di pelaporan keuangannya, itu adalah sudah real time untuk pencatatannya. Nah, aplikasi Sakti Online ini terbagi menjadi dua, konvensional dan syariah. Nah, konvensional platform digital untuk operasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur-fitur perhitungan jasa untuk jenis simpanan harian, berjangka, maupun deposito. Nah, untuk syariah, platform digital koperasi yang bisa digunakan oleh SPPS ataupun BMT ya, yang dapat mengelola keuangan simpanan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan hingga perhitungan nisbah, atau mungkin ada skema akad, ada mudorobah, murabahah, dan itu sudah ditunjang dari aplikasi Sakti Online yang syariah. Nah, lalu untuk koperasi konsumen atau produsen bagaimana ya? Apakah ada yang skema restock data stok si barangnya atau gimana gitu? Nah, kita ada Sakti Multi Usaha. Sakti Multi Usaha merupakan aplikasi bagian platform Sakti, fitur untuk usaha retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang, jasa, penjualan dengan aplikasi POS dan invoice. Lalu ada pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan dagangnya. Nah, kita lanjut ke aplikasi Saktilink, yang mana ini adalah aplikasi yang digunakan oleh para anggota koperasi nanti, anggota Bapak Ibu apabila nanti mengimplementasikan aplikasi Sakti, nah akan si anggotanya menggunakan aplikasi Saktilink. Jadi ini adalah kerennya itu kita sebut sebagai mobile bankingnya koperasi. Nah, apa sih kegunaannya? Di sini ada berbagi kemanapun dan kapanpun, yaitu berbagi sama anggota. Lalu di situ juga bisa
bisa juga pada saat transaksi perpindah bukuan dan lain sebagainya ya. Mungkin si apa namanya buat melakukan transaksi-transaksi pembayaran simpanan itu bisa via link, jadi lebih mudah. Kita juga bisa top up e-wallet, lalu pembelian dan pembayaran seperti pulsa, token listrik, tagihan PDAM, dan lain-lain. Lalu memudahkan untuk pengajuan dan pembayaran angsuran. Misalnya si anggota tersebut ingin mengajukan pinjaman, nah itu bisa lebih mudah, jadi tidak perlu harus datang ke kantor koperasi. Jadi tinggal via apa namanya gadgetnya mereka saja gitu. Lalu sudah didukung juga oleh QR Sakti. Nah, Bapak Ibu pada saat udah implementasi nantinya bisa download aplikasi Sakti Link itu di Google Play ataupun App Store. Nah, ini sudah dapat di-download ya. Mungkin bisa dikepoin juga nih, oh, apakah benar udah ada nih di Google Play di Google Play ataupun App Store. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu dicek. Kita sudah ada di sana. Nah, lalu ini ada aplikasi Saktiling Dashboard, yaitu adalah pendukungnya ya, digunakan untuk oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi Saktiling, koperasi Digi Saktiling, serta pengaturan dan setelan produk. Saktiling Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur EKYC yang dapat mengenali calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Apakah si anggota koperasi tersebut itu di Dukcapil itu terdaftar atau tidak gitu ya Bu ya. Ya Pak ya. Jadi sudah ada pengamanan di situ. Apakah nanti ada calon anggota baru nih, apakah KTP-nya palsu atau asli gitu. Nah, bisa dicek di situ. Nah, telah ngomongin aplikasi untuk mungkin implementasi operasional koperasi, lalu dagangnya koperasi, lalu anggota. Nah, kita lanjut ke Laci. Di sini adalah buat niaga juga, tapi untuk anggotanya atau mungkin UMKM ya. Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory accounting, dan laporan, jadi sama, yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau bisnis ataupun UMKM yang dapat dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanannya nantinya. Jadi mungkin nanti teman-teman koperasi memiliki anggota yang punya bisnis, nah butuh nih aplikasi ternyata si anggotanya aplikasi untuk perdagangan mereka gitu, penjualan mereka. Nah, koperasi bisa sebagai penyedia layanannya yaitu adalah Laci. Nah, para anggota itu bisa berdagang di e-commerce yaitu adalah Laci Mart. Layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif mereka secara online. Dengan adanya Laci Mart, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM bisa berjualan secara online. Jadi lebih mudah ya mencari pasar-pasar baru nih si para anggota koperasi tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin nih datang ke kantor kami di sini PT Sakti ada di Bukit Cimagu City, itu ada di Bogor, lalu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 62C Kota Probolinggo dan kantor support kami itu ada di Jalan Kewaluyaan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta Bandung. Nah, di sini juga ada kontak person itu ada di 0821 1990 8896. Mungkin pada saat saya menjelaskan nih ada yang mau ditanyakan lebih lanjut nih. Nah, itu Bapak Ibu bisa kontak kami saja di kontak tersebut. Mungkin untuk company profile seperti ini ya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk company profile kami, saya kembalikan lagi ke moderator nih untuk saya menyiapkan materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan tentang company profile dari PT Sakti Kinerja Kabupaten. Apabila dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait PTSKK, dipersilakan sambil menunggu Kang Rehan mempersiapkan selanjutnya. Yang ingin bertanya bisa di chat di chat Zoom atau raise hand, boleh.
Dan apabila tidak ada yang ditanyakan, kita langsung saja masuk ke materi penggunaan aplikasi Sakti Online. Untuk alamat aplikasi, silakan Bapak Ibu bisa lihat pada kolom chat Zoom. Untuk yang sudah mendaftar lewat link pendaftaran, bisa langsung masuk menggunakan username dan password yang sudah dikirimkan pada WA terdaftar. Silakan Bapak Ibu untuk bisa akses ke alamat aplikasinya dan coba login. Untuk linknya ada di chat Zoom Ibu Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kang Rey untuk menyiapkan materi berikutnya. Apakah sudah siap? Oke, mungkin udah siap ya, udah tampil ya Mas ya. Oke, siap. Oke, Silakan Kang. oke. Terima kasih nih waktunya ya, Mas Dias. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ini adalah tampilan apa namanya aplikasi Sakti Online ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada pelatihan.icoop.id ini sebagai linknya ya. Itu aplikasi ini berbentuk web based Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar aplikasi-aplikasi provider lain yang mana terdaftar juga di IDX Coop itu bentuknya aplikasi. Jadi mereka instalkan di komputernya. Nah, kalau Sakti itu dia berbentuknya web based. Jadi lewat laptop manapun, komputer manapun bisa diakses. Jadi lebih mudah asalkan ada si linknya seperti itu. Nanti di sini mungkin si pelatihan ini berganti dengan nama koperasi Bapak Ibu seperti itu. Oke, kita masuk. Di sini ada username, terus ada pilih kantor, lalu ada password. Nah, kenapa sih di tengah-tengah ini ada pilih kantor? Misalnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tuh operasinya memiliki beberapa cabang, satu atau dua cabang gitu kan. Dan apa namanya si staf operasinya kan pasti berbeda ya dari cabang-cabangnya. Di pusat orangnya siapa, di cabang orangnya siapa seperti itu. Jadi lebih mudah untuk apa namanya mekanismenya dari operasionalnya nanti. Lebih ke nantinya membantu SOP di koperasi seperti itu. Nah, karena ini pelatihan ya, jadi kita bukanya yang di pusat seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa kalian coba nih aplikasinya kan sudah diberikan ya. Oke. Nah, ini tampilan awal ya dari aplikasi Sakti Online. Di sini ada beberapa modul, yaitu ada modul administrasi, transaksi, accounting, rasio, pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Nah, lalu tadi kan ngomongin perihal apa namanya ada bisa membantu skema cabang ya. Nah, itu kita masuk ke pengaturan, nanti pilih kantor. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti si kantor cabangnya ada di daerah A misalnya, nanti mungkin kantor cabang A, nanti kode 003 kantor cabang B, seperti itu. Nanti tinggal diisi saja kode kantornya, lalu kantornya di mana, lalu apa namanya si kepala cabangnya atau kepala kantornya siapa, dan alamat kantornya, seperti itu. Mungkin dibutuhkan tanda tangan kepala cabang, nah ini di sini bisa. Nah, lalu settingan manajemen penggunanya gimana? Nah, kita lanjut, di sini ada manajemen pengguna. Nah, di sini ada fitur kantor ya. Makanya tadi jadi bisa diatur di para staf-stafnya. Nah, biasanya di implementasi di koperasi itu si usernya itu adalah nama si stafnya. Misalnya si stafnya tadi Rehan ya, nama saya. Di situ dirinya di sini Rehan, user ID-nya mungkin Rehan juga, passwordnya tinggal diberikan seperti itu. Nanti si Rehan tersebut berada di kantor mana, pusatkah atau kantor cabang. Nah, lalu akan diberikannya
kewenangannya apa? Apakah bisa edit delete atau hanya add only? Kalau read only biasanya itu untuk para pengawas. Jadi biar para pengawas juga bisa ngecek nih, oh ternyata anggota tuh bertambah atau anggota tuh ada yang keluar gitu kan. Ataupun buat ngecek nih si pengawas tersebut si laporan neraca, laba rugi seperti itu. Jadi kayak keuangan koperasi saat ini kayak kondisinya gimana sih? Nah, gitu. Nah, nanti akan muncul di sini di user-usernya. Nah, ada batasan nggak sih untuk apa namanya user ini? Kalau misalnya apa namanya si koperasi tersebut mungkin stafnya ada 20 atau 30, takutnya nggak cukup gitu atau ada biaya lebih. Nah, itu aman ya Bapak Ibu ya, itu tidak akan dipungut biaya lagi. Kalau di sini kalau misalnya si karyawan tersebut belum nyentuh 900 sih aman ya. Tapi kayaknya koperasi jarang karyawannya sampai 900 ya atau staf adminnya sampai 900 orang seperti itu. Jadi ini ya bisa dibilang belum ada batasnya ya. Batasnya 900-an seperti itu. Nah, mungkin untuk pengaturannya seperti itu. Kita lanjut ke bagaimana sih si implementasi di koperasi itu untuk melakukan penambahan anggota gitu kan. Si stafnya itu misalnya ada anggota yang datang langsung ke koperasi untuk daftar itu ada di menu administrasi. Nah, di sini ada apa menu anggota lalu daftar anggota. Nah, di sini juga ada filternya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya si apa namanya staf tuh disuruh untuk mencari atau emang butuh nih untuk mencari nama anggota itu bisa dicari anggotanya mungkin jenisnya apakah dia anggota biasa atau anggota luar biasa seperti itu. Itu bisa difilter. Lalu unit kerjanya, kantornya, lalu apa namanya verifikasi status dan lain-lain ya. Nah, nanti pada saat sudah ditambahkan ini akan muncul di sini si daftar anggotanya. Nah, lalu menambahkan anggotanya bagaimana? Nah, di sini ada tambah anggota. Oke, muncul di sini paling atas ada tanggal daftar, yaitu tanggal hari ini, tanggal 10 bulan 8 ya. Nah, lalu di sini ada angka-angka, itu adalah nantinya menjadi nomor anggota koperasi. Nah, 99030 ini adalah nomor yang diberikan oleh Sakti sebagai kode koperasinya. Jadi membedakan dari koperasi-koperasi lain yang sudah implementasi Sakti. Lalu 001 sama 0 ini apa gitu ya. Nah, di sini ada kantor dan anggota, jenis anggota. Warnanya kan cocok ya di sini. Nah, misalnya terdaftar di kantor pusat, tetap satu, misalnya terdaftarnya di kantor cabang. Nah, dia berubah seperti itu. Lalu jenis anggotanya, misalnya dia anggota biasa atau mungkin luar biasa. Nah, misalnya anggota luar biasa dia berubah. Kalau biasa dia tetap nol. Lalu atau anggota investornya hanya bisa nyimpan saja. Nah, dia berubah dua. Seperti itu. Nah, yang wajib diisi Bapak Ibu di sini yang ada kotak-kotak merahnya seperti unit kerja nih, kotaknya warna merah. Lalu identitas, nama lengkap, nomor ponsel, email, password, jenis kelamin. Nah, untuk email dan nomor ponsel itu harus yang aktif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya anggota koperasi yang ingin apa namanya daftar nih ke koperasi Bapak Ibu, itu emailnya harus aktif. Kenapa emailnya harus aktif? Karena apabila nanti anggota tersebut menggunakan aplikasi Saktilink dan dia lupa passwordnya yang diberikan secara default ini, biasanya kita berikan 1 sampai 6. Nah, itu akan diberikan oleh oleh sistem secara acak passwordnya. Jadi untuk ngeceknya di mana? Di email. Apabila ada anggota yang lupa password atau PIN ya, itu akan dikirim via email. Lalu nomor ponsel kenapa harus yang aktif? Ini akan untuk nantinya registrasi pada saat registrasi atau aktivasi di aplikasi
Saktiling, yang mana untuk kami kirimkan kode OTP biar bisa masuk ke aplikasi Saktiling seperti itu. Itu lebih ke mekanisme keamanan ya, seperti itu. Dan sisanya ini apabila dibutuhkan, misalnya data-data kayak nomor arsip, NPWP, alamat, lalu agama dan lain-lain. Nah, di sini apa namanya relasi keluarga, data ahli waris, data usaha atau kerjaan ya, pekerjaan di sini ini bila dibutuhkan ya. Jadi anggota yang daftar itu misalnya dari pihak koperasi membutuhkan data-data tersebut. Lalu seperti koperasi Kopkar biasanya nih atau koperasi-koperasi kedinasan itu membutuhkan petugas payroll biasanya karena skemanya potong dari gaji ya. Nah, kalau jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya koperasinya bentuknya koperasi karyawan. Jadi ada skema payrollnya. Dan juga apabila koperasi si anggotanya dibutuhkan untuk data seperti foto atau tanda tangan di sini udah ada. Itu apakah foto langsung menggunakan webcam ataupun upload fotonya seperti itu. Lalu tanda tangan pun di sini bisa upload gambar tanda tangan atau lewat signature page seperti itu. Mungkin untuk tambah anggota seperti itu ya Bapak Ibu di aplikasi Saktiling. Jadi nggak sulit dan untuk apa namanya kebutuhan-kebutuhan datanya pun sudah lengkap ya. Jadi disesuaikan saja dengan data yang biasanya dibutuhkan oleh teman-teman koperasi seperti itu. Nah, lalu gimana sih apa namanya mekanisme si produknya simpanan dan pinjaman kan itu yang penting ya di teman-teman koperasi biasanya. Mekanisme simpanan di sini ada simpanan dan pinjaman. Kita buka di sini simpanan ada simpanan modal harian, berjangka, deposito. Nah, untuk modal itu bisa diedit ya. Di sini ada simpanan fokus, sukarela, dan wajib. Itu untuk nominal-nominalnya bisa diedit. Ada opsi pensil di ujung. Nah, ini nilai setorannya bisa disesuaikan nih. Misalnya di koperasi A itu di simpanan pokoknya hanya 100.000 atau hanya 50.000 itu bisa diatur ya. Atau mungkin ada yang 30.000 gitu. Atau mungkin ada yang besar ya sampai 200.000. Nah, itu bisa disesuaikan. Dan yang mengatur dari teman-teman koperasi. Jadi udah ada icon pensilnya. Tidak perlu harus di-requestkan ke kami. Jadi lebih mudah. Begitupun simpanan wajib dan kalau sukarela biasanya dinolkan ya. Jadi apa namanya tapi gimana dari teman-teman koperasi ya diimplementasi di sana ada nilai setorannya atau tidak gitu. Biasanya sih bebas ya untuk simpanan sukarela. Lalu ada simpanan harian gitu kan. Dan biasanya di koperasi itu ada simpanan harian ya. Nah, ada yang aneh nih. Kok simpanan harian temannya rekening ponsel anggota gitu. Apa sih rekening ponsel anggota? Terus nggak ada balas jasanya lagi ya, nol gitu. Nah, rekening ponsel anggota itu nantinya adalah simpanan harian yang digunakan untuk bertransaksi di Saktiling. Jadi anggota itu bisa bertransaksi di Saktiling menggunakan simpanan hariannya di rekening ponsel anggota. Seperti itu. Lalu kita masuk ke produk pinjaman. Nah, di sini masih pinjaman umum ya, hanya satu. Nah, ini bisa diatur-atur simpanan umumnya apakah bentuknya flat ataupun menurun ataupun anuitas. Nah, misalnya di koperasi Bapak Ibu itu apa namanya si pinjamannya lebih dari satu bukan hanya umum. Ini kan hanya yang skema edit tuh sama ya. Nah, default gitu mah. Kalau misalnya itu ada pinjaman skema pinjaman lain ya bisa di sini buat kodenya produk pinjamannya apa, lalu jenis jasanya itu apakah flat, menurun, ataupun anuitas, seperti itu. Lalu jasanya, balas jasanya berapa, seperti itu, dan lain-lainnya. Di sini bisa di setting dari apa skema pinjamannya. Nah, untuk produknya seperti itu. Lalu, bagaimana sih untuk skema transaksinya? Bagaimana sih kalau misalnya anggota tersebut melakukan pembayaran ya, kayak simpanan wajib ataupun simpanan sukarela gitu ya.
Nah, di sini ada menu transaksi, ada setoran atau tarikan di sini ya. Oh, tarikan nih kalau misalnya anggota narik dananya ya. Misalnya anggota itu nyetor dana, misalnya anggotanya Rehan. Langsung muncul namanya, tinggal diklik, pas habis dicari. Nah, si Rehan ini melakukan transaksinya kas ataupun via bank. Misalnya kas ya, langsung datang ke koperasi, dia membayar simpanan sukarela misalnya 200.000 di store. Oke. Lalu membayar simpanan wajib store. Oke. Nah, gimana sih apa namanya? Apakah ada cetak slipnya gitu ya? Nah, kita cek di sini cetak slip. Nah, muncul Bapak Ibu di sini tadi kan sesuai transaksi ya 200 sama 75.000. Jadinya 275.000. Penyetornya anggota bernama Rehan. Nah, ini tapi di implementasinya ini jangan ya. Penyetornya Rehan, penerimanya Rehan itu jangan ya. Jadi mungkin kalau misalnya si staffnya itu adalah anggota koperasi juga, dia menyetornya ke anggota lain. Seperti itu. Kalau yang bayar secara langsung, bukan via aplikasi mobile. Seperti itu. Nah, jadi untuk slip uang masuknya itu ada ya, bisa dicetak. Nah, setelah melakukan transaksi, apakah benar nih si transaksi tersebut itu real time ya, sesuai yang dijelaskan sebelumnya nih. Karena kan kita butuh efisiensi gitu, apakah harus di jurnal-jurnal kembali gitu. Ini baru masuk ke data anggota saja. Nah, kita cek di accounting jurnal. Jurnalnya sudah masuk di sini. Sudah nyetor ya. Simpanan wajib, simpanan sukarela nih ya. Atas nama Rehan. Seperti itu. Jadi pencatatannya sudah real time. Lalu bagaimana sih untuk pelaporannya? Nah, di sini untuk neraca saldo, untuk skemanya kan apalagi di aturan baru ya, yang di Permenkop 02 tahun 2024 tuh, yang mana nanti akan dinas apa si koperasi itu akan pelaporannya periodik ya, bukan per habis RAT per tahun. Ada yang pelaporannya mekanismenya mungkin kayaknya akan 3 bulan gitu, per 3 bulan ya laporan ke dinasnya. Dan di aplikasi Sakti Online sudah memadai hal tersebut apabila dibutuhkan untuk si pelaporan secara periodik. Misalnya dibutuhkan laporan apa 3 bulan ke belakang. Nah, jadi langsung muncul laporan 3 bulan ke belakang dari bulan Juni sampai Agustus seperti itu. Jadi lebih memudahkan ya untuk apa namanya pelaporan-pelaporannya. Dan misalnya nanti apa namanya si pihak koperasi dibutuhkan untuk apa namanya merancang rencana nih untuk di bulan ke depan, apa sebulan ke depan atau mungkin jangka per 3 bulan, kita cek nih keuangan di bulan ini saja, jadi tidak membawa bulan-bulan lalunya hanya di bulan Agustus gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi skema periodiknya ini nggak harus per 3 bulan, per sebulan, bahkan per tanggal. Oh, dibutuh laporannya selama seminggu saja, itu bisa. Seperti itu. Nah, itu juga bisa diatur kantornya. Apakah semua kantor ataupun pusat saja, ataupun kantor cabang saja. Mungkin seperti itu untuk apa namanya penjelasan Sakti Online ya, Bapak Ibu. Jadi apa namanya kalau nantinya diimplementasi di koperasinya akan seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Dias ya, sambil saya menyiapkan untuk aplikasi mobile-nya. Terima kasih Kang Rehan tentang penjelasan pembahasan tentang Sakti Online. Apabila ada Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait Sakti Online, dipersilakan sambil menunggu Kang Rehan mempersiapkan ke materi selanjutnya.
bisa langsung ditanyakan saja Bapak Ibu ya. Bisa resen atau bisa chat lewat kolom Zoom. Halo Pak. Oke, Pak Ipan, enggak ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya ini Mas, kalau penggunaan aplikasi ini untuk koperasi multi pihak ya, yang berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan penjualan, terus penambahan anggota para petani gitu. Apa maksudnya tuh langsung ini ada biayanya enggak gitu? Aplikasi ini tuh berapa gitu kisarannya seperti itu. Otomatis kan yang namanya pakai aplikasi kan ada budget yang harus dikeluarkan. Itu bagaimana sistem kerjasamanya kayak apa gitu Mas? Dan benefit buat kitanya apa gitu. Oke, oke, Pak. Ya, Oke, untuk apa namanya koperasi multi pihak ya atau mungkin ya teman-teman yang konsumen atau produsen ya Pak ya. Itu kan tadi ada aplikasi multi usaha. Mungkin kalau misalnya nanti berminat gitu ya bergabung dengan Sakti, mungkin nanti ada Zoom meeting lagi secara gratis juga sih itu untuk menjelaskan hal tersebut gitu di luar workshop. Dan apa namanya untuk harga ya itu akan menyesuaikan dari besar kecilnya koperasi seperti itu dan kebutuhannya. Paling seperti itu sih Pak untuk skema harga. Mungkin nanti bisa obrolan lagi nih. Kita meeting ya dari teman-teman koperasi dengan Sakti. Mungkin seperti itu. Gimana Pak? Mungkin mic-nya Pak ya. Belum dibuka nih. Apa Mika tolong di kita dulu, belum nyalain lagi. iya. Ini Kasih Pak. saya dari manajemen. Nanti kita coba usulkan ke pengurus koperasinya. Oke, oke. Nanti menuju digital, mempermudah benefit-benefit apa yang diperoleh. Berarti nanti saya mengundang pengurus, bagaimana nih untuk ditawarkan supaya koperasinya itu udah sistem digital, baik pelaporannya, baik secara tadi perekrutan anggotanya juga, kan kayak gitu. Iya Pak. Ya, kita pengen Iya. merekrut seluruh petani Jawa Timur. Oh, udah ada apa konsep dasarnya ya untuk nanti para petani itu masuk ya Pak ya. Iya, gitu. Gimana supaya petani itu mau masuk ke koperasi multi pihak, bisa menjadi anggota kita. Pertama emang kita di Jombang sudah dengan 10 Gapoktan sudah jadi anggota sekitar 900 anggota. Cuma memang itu kan belum terdata secara digital. Nah, apa yang kita pengen untuk anggota ini sudah masuk ke digital, kita nanti usulkan ke pengurus supaya bisa mengakses ini. Karena koperasi kita sudah jadi pilot project ke Provinsi Jawa Timur untuk produksi beras unggulan Jatim Cetar Mas, punyanya Pak PJ Gubernur. Oh, oke, oke Pak. Berarti udah Di, skala besar ya ini ya. udah start ininya produknya ini Agustus September ini udah distribusi ke ASN. Jadi kita sekarang pembelinya dari ASN gitu seperti itu. Oke, Pak. Ya mungkin nanti Begitu. bisa kami agendakan ya. Jadi apa Siap, diskusi siap. lebih lanjut nih sama Koperasi Multi Pihak Sarana Argo Lestari ya. Nggih, Pak, Oke. Bangga. Jadi Nanti nanti sama ngobrol teman-teman pengurus yang lain gitu ya. begini dari Sakti nanti memberikan proposal benefit atau apa Oke. dalam bentuk proposal nanti ke kita kirimkan ke manajemen buat kita serahkan ke pengurus begitu Mas. Ya, Oke, baik-baik Pak. siap. Makasih. Oke, makasih Pak. Oke, Ya. makasih Pak Ipan. Pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi nanti bisa kita kirimkan surat proposalnya atau dijadwalkan untuk online. Oke. Untuk selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan dari yang lainnya, Pak Wawan, Mbak Raya, kan mungkin Kopsyah ya, Syariah kalau nggak salah. Apakah ada yang ditanyakan? Atau Pak Dion? Mangga? Yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Ini kita lanjut ke pengenalan aplikasi dulu Oke, ya. oke, Untuk siap. anggota nih Mas. Nah, jadi
Apabila sudah ditanyakan, kita langsung ke pemaparan materi selanjutnya mengenai Saktiling. Untuk registrasi Saktiling bisa dicek di kolom chat Zoom. Oh, sudah ada. Oke, mangga Kang Rey, waktunya silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini udah muncul ya pada saat nanti anggota koperasi apa namanya udah baru download aplikasi Saktiling di App Store ataupun Play Store ya. Nah, munculnya pertama kali seperti ini Saktiling. Nah, mari berkoperasi. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, ada registrasi, aktivasi, dan masuk. Masuk tuh kalau misalnya sudah memiliki akunnya. Aktivasi itu pada saat apa namanya anggota yang daftarnya langsung ke koperasi atau mungkin anggota koperasi yang udah daftar sebelumnya sebelum memakai aplikasi Sakti dan dimigrasikan data anggotanya. Nah, itu milihnya aktivasi. Jadi apa namanya bukan apa namanya registrasi lagi gitu. Kalau misalnya anggota baru, nah itu selain pendaftarannya langsung ke koperasi, bisa langsung registrasi saja. Jadi diarahkan registrasi gitu pada saat mungkin daripada repot-repot untuk apa namanya nginput nih yang data tadi gitu kan, ya si anggotanya aja yang nginput gitu lewat menu registrasi. Nah, apabila nanti si koperasi Bapak Ibu sudah bermitra dengan Sakti, nah akan masuk ke sini dipilih koperasi, muncul nama koperasi Bapak Ibu. Nah, ini yang koperasi-koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti ya, seperti itu. Nah, nanti dipilih juga si kantor pelayanannya apakah di pusat ataupun di kantor cabangnya, begitu. Nanti dilanjut muncullah menu-menu yang sama seperti apa pengisian data ya. Nah, kalau aktivasi bagaimana? Nah, langsung muncul menunya. Jadi tidak milih koperasinya setelahnya. Karena datanya sudah ada di aplikasi Sakti. Seperti itu. Nanti anggota itu mengisi nama lengkap, habis itu tanggal lahir, alamat, nomor ponsel yang aktif, makanya tadi disarankan untuk mengisi nomor ponsel yang aktif, dan harus sama ya yang diisi di sini dengan yang sudah dimigrasikan atau yang diisi di Sakti Online-nya. Lalu ngisi email juga harus sama. Ini bila dibutuhkan sih ya, nomor handphone referensi, lalu unggah KTP. Yang mana itu untuk ngecek nih, nantinya mungkin bisa dicek dengan fitur KYC apakah si apa KTP anggota tersebut terdaftar atau tidak. Nah, karena saya sudah terdaftar ya, saya milihnya masuk di sini. Oke. Nah, nanti si nomor ponsel itu sebagai nomor registrasi apa untuk nomor yang masuknya seperti itu. Kalau password yang tadi yang di setting di awal itu biasanya kalau aktivasi bisa di settingnya basic saja 1 sampai 6 gitu. Login. Nah, di sini saya terdaftar di CU Mandiri Probolinggo yang tadi di awal ya videonya muncul tuh pengenalan testimoni CU Mandiri sudah menggunakan aplikasi Sakti. Nah, saya terdaftar juga di koperasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa fitur yaitu berbagi, lalu ada fitur mitraku, terus ada fitur store, terus riwayat tagihan, lalu ini untuk digunakan oleh anggota untuk bertransaksi ya, beli pulsa, paket data, lalu token listrik, terus listrik pasca bayar, PDAM, lalu telepon, uang elektronik, kris, dan ini adalah untuk mekanisme pinjaman. Jadi memudahkan anggota untuk melakukan pengajuan pinjaman. Lalu anggota itu buat ngecek dananya itu ada di mana gitu, ngecek simpanannya di mana.
Itu ada di menu rekening. Dan ngecek transaksinya, mereka bertransaksi di Saktiling itu pakai menu mutasi. Seperti itu. Mungkin, nah kalau misalnya kita klik rekening, nah di sini real ya, ini Danato. Aku nyimpan di simpanan pokok, di situ ada 100.000, simpanan wajibnya 125.000. Lalu coba kita cek, apakah benar nih si Rehan ini apa namanya bertransaksi di koperasi ya? Kita cek, nah kan bertransaksi itu menggunakan rekening ponsel. Kalau di bulan ini sih saya belum bertransaksi ya. Di bulan Juli yang saya sudah bertransaksi. Oke, nah bulannya itu harus sama ya di sini. Pilih. Nah, di sini ada mutasi transaksinya. Si apa saya tuh melakukan pembayaran apa saja gitu ya. Di sini ada pembayaran beli pulsa, lalu ada pembayaran beli token listrik, terus ada yang top up-nya. Di sini aku top up lewat Alfa. Nyobain fitur bersama billing. Jadi top up tuh bukan hanya via bank saja gitu, atau store tuh tidak hanya via koperasi saja. Kita juga bekerja sama dengan Alfa. Seperti itu. Nah, di menu store, apabila anggota ingin store apa rekening ponsel itu bisa via Bank BNI, BRI, ATM bersama dan bersama billing. Itu Alfamart atau Alfamidi. Seperti itu. Lalu bisa berbagi dari simpanan harian, yaitu perpindah bukuan ya. Seperti itu. Selain harus datang ke kantor koperasi untuk mengisi simpanan rekening ponselnya. Nah, berbagi ke rekeningku juga bisa lewat sini. Jadi tinggal dicari sumbernya, misalnya dari simpanan harian, mau pindah buku ke rekening ponsel atau sebaliknya. Rekening ponsel, oh butuh buat bayar simpanan wajib gitu kan. Nah, itu bisa. Nanti nominalnya berapa tinggal diproses. Gitu. Nah, lalu bagaimana skema pembelian lainnya gitu. Kalau pulsa ya tinggal ditulis aja si nomornya. Nah, di sini kan saya menggunakan kartu Tri ya. Nah, di sini pulsa 5.000, koperasi CU Mandiri itu menghargainya dengan harga 6.000. Kenapa sih bisa sekecil itu gitu kan? Mungkin kalau di counter-counter bisa 8.000, bisa 7.000 atau 7.500 gitu. Karena dari Sakti itu memberikan harga provider gitu ya. Kita kan kerjasama dengan mobile pulsa. Oke, dari mobile pulsa misalnya dikasih harganya untuk yang pulsa 5.000 itu 5.000 sekian gitu, 5.100 atau 5.200. Nah, untuk keuntungannya itu akan yang mengatur adalah pihak koperasi. Jadi ini akan menjadi pendapatan baru nih bagi koperasi gitu. Kita sebut pendapatan produk digital yang mungkin dari pembelian pulsa, pembelian paket data, token listrik seperti itu, membayar PDAM dan lain sebagainya. Nah, itu jadinya nanti akan menjadi pendapatan tambahan nih bagi teman-teman koperasi seperti itu. Lalu gimana untuk mekanisme pinjamannya gitu kan? Nah, di sini ada pada saat kita mencet menu pinjaman, di situ ada simulasi dan pengajuan. Seperti itu. Kita coba simulasikan. Misalnya pinjaman umum, di sini kita coba 12 ya. Biar pas tuh sebulan 1 juta ya. Diangsur 12 kali. Oke, gitu. Nah, langsung muncul di perhitungannya, simulasi pinjamannya. Jadi, si anggota pun jadi enak gitu untuk manage keuangan mereka gitu. Oh, ternyata kalau misalnya aku minjam ke koperasi, simulasi pembayarannya sudah ada nih. Di bulan pertama jasanya sekian, di bulan kedua jasanya sekian, seperti itu. Ini untuk pengenalan singkat ya untuk aplikasi Saktiling itu seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya kembalikan lagi ke moderator ya, Mas Dias. Terima kasih Kak Rey untuk penyampaian materinya. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Nah, apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan terkait
hal-hal yang tadi sudah dibahas, saya persilakan sekali lagi. Nah, Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait tadi dari awal company profile atau sakti online atau sakti link bisa ditanyakan lewat chat Zoom atau langsung raise hand, dipersilahkan. Oke, baik Bapak Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan, sekilas kita sudah mengetahui tentang aplikasi Sakti dan Bapak Ibu dapat tetap mengakses link dan user pelatihan Sakti yang tadi sampai 1 bulan ke depan. Nah, apabila Bapak Ibu memerlukan penjelasan dan diskusi lebih lanjut terkait aplikasi Digital Sakti kepada pengurus atau pengelola operasi yang lain, silakan diisi link sudah kami sediakan untuk kami jadwalkan presentasinya. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Kami sangat mengharapkan pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Nah, baik Bapak Ibu sekali lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Enggak. Gimana Kang Rey? Gimana Bapak Lanjut. Ibu, apakah ingin ditanyakan mungkin Pak Dion, mungkin Pak Alfian ya, atau teman-teman yang lain, Pak Irfan, Mas Hadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Wawan, tadi mungkin Pak Ipan juga, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Bagaimana nih? Biar sharing santai saja lah ya, bagaimana penerapan aplikasi Sakti membantu koperasi seperti itu. Kalau Mas, link feedbacknya itu nggak bisa dibuka itu Google-nya terblokir. Oh, coba. Nih, feedback. Oke, mungkin nanti di kami cek terlebih dahulu ya Pak ya. Nanti kita kirimkan via WhatsApp paling ya untuk link feedbacknya seperti itu. Mungkin ada masalah. Makasih Pak untuk sudah Viva sudah. mengingatkan ya. Oh. Oke, ada pertanyaan dari Pak Irfan nih, Kang Rehan. Ya, bagaimana Untuk Mas? menambah saldo Satilink, sudah mendukung semua mobil banking semua bank apa belum? Nah, untuk saat ini ya yang udah untuk apa mekanisme store untuk mengisi saldo rekening ponsel itu baru apa namanya si ATM bersama BNI dan BRI ya. Untuk kayak BCA itu apa kemarin tuh sudah bisa ya Pak ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita perbaharui gitu karena ada aturan-aturan baru nih dari BCA untuk mekanisme store seperti itu. Jadi ya kita kan harus mengikuti rules mereka ya dari pihak bank seperti itu. Ya, paling selain bank ya kita juga udah kerjasama sama Alfamart ya melewati bersama billing. Mungkin itu sih untuk mekanisme apa namanya nambah saldo di Saktiling. Baik, Pak Irfan, terima kasih pertanyaannya sudah jawab oleh Kang Rehan. Dari yang lain, mungkin ada yang ingin tanyakan terkait pembahasan hari ini.
Oke, Bapak Ibu, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan Nova Sakti Center pada hari ini, akan kami dapat berikan penawaran informasi khusus untuk pastinya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Jadilah bagian dari transformasi digital Koperasi Bersama Sakti. Untuk linknya sudah di chat Zoom Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang berkenan bisa mengundang Sakti di acara RAT, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi Digital Sakti. Nah, kami juga ada promo Sakti, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapatkan buku tentang perkorporasian dalam perspektif hukum Indonesia. Order buku ini sekarang pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Nah, sebelum acara selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dikarenakan setelah acara workshop hari ini, pihak Sakti akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir. Baik Bapak Ibu, dapat kunjungi juga akun sosial kami dari Sakti untuk mendapatkan informasi menarik dari Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Oke, alhamdulillah waktu terpaksa dan kegiatan saat hari ini akan selesai. Semoga dari penyampaian materi hari ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dan memiliki gambaran mengenai aplikasi Digital Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Kang Rehan. Kami memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih banyak.